Kamu sudah berdoa, kamu sudah berusaha jadi orang baik, kamu sudah sujud, bahkan mungkin sampai menangis. Tapi besok paginya, masalah itu masih ada. Hutang masih menumpuk, sakit belum sembuh, hati masih gelisah. Lalu hati kecilmu bertanya, ibadahku ini ada gunanya nggak sih? Jika kamu lelah dan ragu, ketahuilah, ujian terberatmu mungkin bukanlah masalah itu sendiri, tapi caramu memandang Allah di tengah badai itu. Mari kita bicara tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biyadihi mulku kulli syai' wa ilaihi turja'un. Segala puji bagi Allah yang di tangannya lah kekuasaan atas segala sesuatu dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku, saudaraku yang sedang berjuang, mari kita ambil nafas sejenak. Hari ini, kita tidak akan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kita akan jujur tentang sebuah perasaan berat yang mungkin sedang kita pikul sendirian. Coba kita jujur. Kamu sudah mencoba sholat di awal waktu. Kamu sudah berzikir. Kamu sudah mengangkat tangan berdoa di sepertiga malam, meminta dengan sungguh-sungguh agar urusanmu dimudahkan. Tapi keesokan harinya, kamu membuka mata dan beban itu masih terasa sama. Masalah itu belum juga pergi. Bahkan mungkin ada masalah baru yang datang. Dan di titik terlelahmu itu, sebuah bisikan muncul di sudut hati. Bisikan yang terasa begitu salah, tapi juga begitu nyata. Apakah Allah mendengar doaku? Apa aku kurang ikhlas? Atau jangan-jangan ibadahku selama ini sia-sia? Jika bisikan itu pernah terlintas di benakmu, aku mohon, jangan hakimi dirimu. Rasa ragu dan kecewa saat usaha spiritual kita seolah tak membuahkan hasil duniawi, itu adalah perasaan yang sangat manusiawi. Itu bukan tanda imanmu telah hilang, tapi itu adalah tanda bahwa imanmu sedang diuji di level yang lebih dalam. Di tengah keraguan kita, Allah justru memberikan sebuah jawaban yang menembus langsung ke inti pertanyaan kita. Ini bukan jawaban sabar saja, tapi sebuah pertanyaan balik yang fundamental. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 2. Ayat ini adalah realitas. Allah sedang memberitahu kita dengan sangat lentur, imanmu itu berharga, dan sesuatu yang berharga pasti akan diuji keasliannya. Ujian itu bukanlah untuk menyiksamu. Ujian itu adalah alat verifikasi. Lalu, apa tujuan ujian ini? Apakah karena Allah membenci kita? Justru sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita sebuah perspektif yang mengubah segalanya. Beliau bersabda, sesungguhnya, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, sahih. Subhanallah. Coba kita resapi ini.
Bisa jadi, beban berat yang sedang kamu pikul di pundakmu sekarang ini bukanlah tanda Allah sedang marah. Justru, itu adalah surat cinta darinya. Sebuah undangan untuk naik kelas, untuk menjadi lebih kuat, lebih dekat, lebih tangguh. Oke, kita tahu bahwa ujian adalah tanda cinta. Tapi rasanya tetap sakit kan? Tetap berat. Lalu bagaimana kita merefleksikan ini dalam hidup kita sehari-hari? Pertama, mari kita jujur dengan niat ibadah kita. Coba kita tanya pada diri kita, selama ini aku beribadah untuk apa? Apakah kita menganggap ibadah sebagai sebuah transaksi? Ya Allah, aku sudah tahajud, sekarang mudahkan rizkiku. Aku sudah sedekah, sekarang sembuhkan penyakitku. Tidak ada yang salah dengan meminta. Tapi jika hanya itu tujuan kita, maka kita sedang menempatkan Allah sebagai mesin penjual otomatis spiritual. Kita menempatkan permintaan kita lebih tinggi dari zat yang kita sembah. Ibadah yang sejati adalah sebuah relasi, sebuah kebutuhan jiwa kita. Kita sholat bukan agar Allah memberi kita sesuatu. Kita sholat karena kita butuh untuk terhubung dengannya, sang sumber ketenangan. Kita berdoa bukan hanya untuk order solusi, tapi untuk curhat dan mengakui kelemahan kita di hadapan Yang Maha Kuat. Sudahkah kita sampai di level itu? Atau ibadah kita masih sebatas proposal bisnis dengan Allah? Kedua, memahami 3 jawaban indah dari sebuah doa. Kita sering kecewa karena kita berpikir doa hanya punya satu jawaban. Ya, ini kukabulkan sekarang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa Allah punya 3 cara indah dalam menjawab doa seorang hamba. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda bahwa tidaklah seorang muslim berdoa selama tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberikannya salah satu dari 3 hal. 1. Doanya akan segera dikabulkan di dunia. 2. Allah akan menghindarkannya dari keburukan, musibah yang setara dengan doanya. 3. Allah akan menyimpannya sebagai pahala untuknya di akhirat kelak. Hadis riwayat Ahmad, sahih. Renungkanlah yang nomor 2 dan 3. Bisa jadi, doa kita untuk kelancaran rizki dijawab oleh Allah dengan menghindarkan anak kita dari kecelakaan di jalan yang tidak pernah kita tahu. Bisa jadi doa kita untuk mendapatkan jodoh sedang Allah simpan dan konversikan menjadi cahaya dan istana yang megah untuk kita di surga. Apakah kita masih akan kecewa jika tahu bahwa doa kita selalu dijawab hanya saja dengan cara terbaik menurut ilmunya yang tak terbatas? Mari kita pegang erat kalimat-kalimat ini saat hati kita mulai goyah. 1. Ujianku bukanlah tanda Allah meninggalkanku, tapi mungkin ini adalah cara Allah berkata, "Aku mencintaimu, dekatlah." 2. Ibadahku bukanlah transaksi untuk dunia, tetapi kebutuhan jiwaku untuk terhubung dengan surga. 3. Doaku selalu dijawab oleh Allah dengan cara terbaiknya, entah dengan pengabulan, perlindungan, atau pahala abadi. 4. Ketenangan sejati bukanlah saat semua masalahku hilang, tapi saat hatiku tetap yakin pada Allah di tengah badai masalah. Sebagai langkah pertama untuk mempraktikkan ini, mari kita coba satu hal malam ini. Luangkan waktu sejenak untuk berdoa. Tapi kali ini, coba ubah sedikit kalimatnya. Alih-alih meminta masalahmu diangkat, coba tambahkan doa ini. Ya Allah, apapun jawaban dari doa-doaku, tolong buat hatiku ridho dan yakin pada ketentuanmu. Sahabatku yang sedang diuji, bertahanlah. Imanmu yang sedang terasa compang-camping itu
di mata Allah mungkin jauh lebih berharga daripada ibadah ribuan rokaat tanpa rasa perjuangan. Percayalah, setiap air mata, setiap keluh kesah yang kau adukan hanya padanya, setiap langkah tertatihmu untuk tetap berada di jalannya, semuanya dilihat, semuanya dicatat, dan tidak ada yang sia-sia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Terima kasih sudah menemaniku merenung. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe dan like, agar pesan kebaikan ini bisa sampai ke lebih banyak hati yang sedang membutuhkan. Coba bagikan di kolom komentar, satu hal apa yang membuatmu tetap bertahan dan percaya pada Allah saat ujian terasa begitu berat? Mari kita saling menguatkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.